Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Pasti dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Walaupun kita ketemu lagi di ibadah online kita. Nah, hari ini kakak senang banget loh, karena kakak ketemu lagi nih sama adik-adik. Udah berapa bulan ya? Udah hampir 4 bulan kakak gak ketemu sama adik-adik. Ada yang kangen gak ya sama Kak Oja? Atau jangan-jangan ada yang lupa? Kakak jadi sedih dong. Nah, walaupun beberapa bulan terakhir kita ibadah dari rumah, kita sekolah dari rumah, tetapi adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita setiap hari. Kasih-Nya selalu baru tiap pagi. Siapa yang percaya tunjuk tangannya? Oh ya, semua anak-anak Tuhan percaya ya. Nah, maka dari itu kita mengangkat pujian, kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tiada Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Adik-adik, lebih semangat lagi kita tepuk tangannya ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan dapat kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan di mana sampai saat ini kami masih dapat sehat dan kami selalu bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terlebih kami memohon ampuni segala dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, layakkan kami untuk selalu menjadi anak-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa di mana kami akan memulai ibadah KAKR kami. Tuhan memberkati dari awal hingga akhir Tuhan, kiranya kami dapat mengikutinya dengan lancar dan kami anak-anak-Mu boleh menjadi pelaku dari firman-Mu itu sendiri. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, setiap harinya kita harus bersama Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita, apapun yang kita pikirkan, kita kerjakan, kita harus tetap bersama-sama dengan Tuhan. Nah, seperti lagu ini, Ku daki-daki gunung yang tinggi.
Adik-adik, biar lebih semangat lagi, berdiri ya. Ikutin gerakan dari Kak Caca. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau bertentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya, lebih semangat. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Putar, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah pada nggak sabaran kan? Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus itulah satu-satunya. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang kembali Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi kami, agar kami dapat mengerti dengan firman yang kami dengar. Dan juga kiranya Engkau urapi kakak guru kami yang akan memberikan firman Bapa. Terima kasih Bapa, amin. Nah adik-adik, firman kita hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Kakak ulangin ya, 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat,
menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa bangsa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu, ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Aku Punya Tuhan. Ada gerakannya loh, kayak gini. Aku punya Tuhan. Sekali lagi ya, aku punya Tuhan. Nah, kayak gitu adik-adik. Diingat-ingat ya, nanti setelah firman kita coba lagi. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan ceritain gimana cerita Daud dan Goliat. Jadi, pada awalnya ada bangsa yang bernama bangsa Filistin. Nah, bangsa Filistin ini ingin memerangi bangsa Israel. Nah, karena mereka ingin memerangi bangsa Israel, mereka mengeluarkan pendekar dari bangsa mereka, satu orang yang sangat besar untuk melawan bangsa Israel. Nah, nama pendekar itu adalah Goliat. Siapa namanya? Iya, namanya Goliat. Nah, Goliat ini badannya tinggi besar dan juga dia memakai perlengkapan perang adik-adik. Dari baju perang, sepatu perang, dan juga dia membawa tombak adik-adik. Jadi seram banget adik-adik. Nah, karena dia merasa besar, merasa hebat, dia sombong adik-adik. Dia bilang ke bangsa Israel, "Ayo, siapa yang berani melawan aku?" Dia bilang kayak gitu karena dia tahu gak akan ada yang bisa melawan dia. Dia bilang kayak gitu. Terus dia juga menghina bangsa Israel, terus menghina Tuhan bangsa Israel. Nah, akhirnya bangsa Israel marah. Tapi mereka gak ada yang berani untuk lawan bangsa Filistin. Karena ada pendekar yang sangat kuat itu. Nah, kebetulan ada Daud yang mendengar kata-kata Goliat itu adik-adik. Terus akhirnya Daud bilang gini ke bangsa Israel, "Aku ajalah yang melawan Goliat," katanya kayak gitu. Tapi pada awalnya bangsa Israel gak ngebolehin Daud untuk melawan Goliat. Karena Daud badannya kecil, pendek. Jadi mereka menganggap Daud gak akan bisa melawan Goliat. Tapi adik-adik, seperti yang kakak bilang sebelumnya, Daud itu adalah orang yang berani dan percaya sama Tuhan. Dia percaya Tuhan yang akan melawan Goliat adik-adik. Jadi akhirnya Daud pergi untuk melawan Goliat. Dia mengambil 5 batu dari sungai, terus ditaruhnya di kantongnya. Terus akhirnya dia pergi ke tempat Goliat, dia bilang, "Ayo sini, aku mau ngelawan kamu," kata Daud sama Goliat. Tapi Goliat bilang, "Mana mungkin kamu bisa melawan aku, badanmu saja kecil." Tapi adik-adik tahu nggak apa yang dibilang Daud sama Goliat? Kita buka Alkitab kita lagi ya. Kita buka di 1 Samuel 17 ayat 45. Di situ tertulis,
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu." Nah, jadi dia ke sana selain bawa batu dia juga bawa Tuhan adik-adik. Jadi dia percaya Tuhan akan bantu dia melawan Goliat. Nah, akhirnya setelah itu Daud ambil batu dari kantongnya itu, terus pakai ketapel adik-adik. Dia melawan Goliat, akhirnya dia lempar satu batu ke Goliat, push, dan kena ke dahinya Goliat. Dan adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Goliat jatuh adik-adik, cuman hanya dengan memakai satu batu. Itu kira-kira karena apa ya adik-adik? Padahal Goliat udah pakai baju perang, pokoknya udah bawa semua perlengkapan perang, terus badannya besar, terus bisa dikalahin cuma dengan satu batu. Iya, karena Tuhan menyertai Daud adik-adik. Keren banget kan Tuhan kita? Nah, setelah itu bangsa Filistin ketakutan karena Daud bisa mengalahkan pendekar mereka adik-adik. Akhirnya orang Filistin berlarian, takut. Dan bangsa Israel bersorak kemenangan. Nah, sampai situ ceritanya. Jadi, dari sini kita bisa simpulin adik-adik, sifat Daud itu ada 3. Kakak sebutin ya, yang pertama dia adalah orang yang tidak takut, orang yang berani. Terus yang kedua adalah dia percaya sama penyertaan Tuhan. Coba kalau misalnya dia nggak percaya sama penyertaan Tuhan, dia nggak mungkin berani untuk melawan Goliat. Terus yang terakhir adalah dia mengasihi Tuhan. Kalau dia nggak mengasihi Tuhan, dia nggak akan percaya adik-adik sama penyertaan Tuhan. Terus kita juga bisa tahu loh adik-adik sifat Allah itu gimana. Allah itu selalu menyertai kita seperti Tuhan menyertai Daud. Terus dia juga memberikan kemampuan. Kayak Daud tadi nggak mungkin dia bisa melawan Goliat adik-adik. Terus Allah juga lebih kuat dari siapapun. Bayangin aja, Goliat yang sebesar itu bisa dikalahkan dengan kekuatan Tuhan. Keren banget kan Tuhan kita? Nah adik-adik, jadi adik-adik gak boleh lagi merasa kecil, gak boleh lagi merasa lemah. Harus bilang ke diri adik-adik, aku kuat. Sama kayak Daud tadi bisa melawan Goliat. Jangan merasa kecil, misalnya di sekolah nih. Kita kan minoritas, kita kan sedikit. Jangan merasa takut, karena apa? Iya, karena Tuhan menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan. Seperti yang di awal tadi kakak bilang, kakak akan tanya, adik-adik masih ingat gak gerakan tema kita? Adik-adik masih ingat gak? Ada yang udah lupa? Oke, karena ada yang udah lupa, kita praktekin lagi ya. Kayak gini gerakannya. Aku punya Tuhan. Sekali lagi ya, aku punya Tuhan. Nah, karena kita udah selesai ibadah, kita mau doa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar tadi dapat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita barusan telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Caca, di mana kita bisa melihat bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Padahal badan Goliat itu jauh lebih besar daripada Daud loh. Tetapi karena Tuhan kita itu kuat, akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Oleh karena itu, mari kita puji Tuhan kita yang kuat dengan melalui pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Adik-adik, berdiri ya supaya kita bernyanyi lebih semangat. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, kalahkan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng
teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi ya, lebih semangat. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyalakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang kembali lagi kami terima sampai saat ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga saat ini. Tuhan, terkhusus kami berdoa untuk diri kami masing-masing, kiranya Engkau yang tambah-tambahkan kesehatan kami di situasi seperti ini Bapa. Dan juga kami berdoa walaupun pembelajaran kami belum mulai Bapa, tetap Engkau yang tambah-tambahkan ilmu pengetahuan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami, Engkau yang tambah-tambahkan kesehatan, juga rezeki mereka. Juga Bapa, Engkau yang tambah-tambahkan kebijaksanaan Bapa agar tetap dapat mendidik kami di situasi seperti ini. Juga kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di GBKP dan juga di gereja-gereja lain, seperti pendeta, pertua, diaken, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Tetap Engkau yang berikan mereka sukacita agar tetap dapat melayani Engkau Bapa. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami, negara Indonesia. Engkau yang mengurapi pemerintah kami agar kiranya mereka dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik pada saat situasi seperti ini. Tuhan, di atas itu semua ampunilah salah dan dosa kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Inilah doa kami yang jauh dari kata sempurna, yang kiranya Engkau sempurnakan. Dalam nama Anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang ini kita ada di penghujung ibadah KAKR kita. Kita bertekad untuk seperti Tuhan Yesus kita yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu KASIH. Adik-adik, boleh tepuk tangan ya, supaya lebih bersemangat nyanyinya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik, kita udah di ujung acara. Sebelum kita nutup ibadah kita doa Bapa kami dulu ya. Kita doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Teman-teman, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Dadah! Yesus, maju nyalakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama